Teman-teman Real Traders, balik lagi di YouTube-nya Traders Family bareng sama Pak Tito. Dan kali ini saya punya satu kegelisahan, Pak. Gara-gara saya habis melihat sebuah data. Saya narikin data top 10 channel yang jumlah peningkatan subscribernya paling banyak. Saya kirain ya paling semana ya kan. Dalam 1 bulan terakhir. Gara-gara konten kita yang kemarin itu. Oke. Saya cek kan. Setelah saya lihat, wah ini kebanyakan nih kayaknya. Menurut saya ya. Menurut saya. Dikit. Kebanyakan menurut saya. Jauh dikit. Ntar dulu, saya punya konteks. Kenapa? Saya kasih tahu kenapa dikit. Siapa duluan nih? Oke, Bapak dulu. Itu dikit banget pasti. Karena target kita masih ya dalam waktu deket 100 kali lipat lah dari itu. 100 kali lipat. Dalam target besarnya 1000 kali lipat dari itu. Oke. Kenapa saya bilang kebanyakan kayaknya ya? Bikin saya worry. Karena satu, kemarin setelah kita dapat informasinya, oh ternyata dari subscriber ini banyak juga yang dari teman-teman saham. Ya. Banyak juga yang dari teman-teman kripto. Nah, ini salah satu yang bikin saya worry nih. Kalaupun ternyata memang mereka adalah teman-teman yang selama ini yang udah biasa nonton YouTube TF, saya malah senang sebenarnya. Karena udah ngerti kita ngejagainnya kayak apa. Ya. Bener dong. Bener. Tapi dengan jumlah yang sebanyak ini, satu sisi kalau kita ngomong, ya kalau semua profit siapa yang nggak senang? Semua senang dong. Yang top 10 kita mayoritas profit. Iya, semua senang. Tapi saya tetap horror. Itu kan profit. Gimana? Nanti kalau lagi loss gitu. Kalau loss gimana nih? Yeah. Teman-teman kita yang tadi ini loh yang saya bilang di konteks itu loh. Yeah. Tetap horor menurut saya. Jadi kayak, waduh ini kalau nggak nonton YouTube TF, ini bahaya nih. Nggak horor lah, nggak sehoror itu lah. Tetap aja Pak. Saya rasa mereka tetap butuh tahu apa yang mungkin menyebabkan mereka bakal ludes duitnya. Ludes itu maksudnya nol? Ludes habis. Nggak mungkin. Masa nggak mungkin aja sih? Nggak mungkin. Bisa jadi mungkin dong. Kita kan nggak tahu mereka gimana. Ya kalau ngomong belum tentu selalu nonton YouTube TF kan tadi saya bilang. Kalau ngomong nggak tahu mereka gimana itu selalu mungkin. Ya. Gini. Kenapa saya bilang nggak mungkin? Kalau dari sisi kitanya sendiri ya, dalam artian bagaimana kita membangun aplikasi ini. Ya. Kan emangnya analisnya mau turun level begitu aja dan akhirnya kehilangan income. Oke. Itu nggak mau dong. Berarti udah kita jaga dari sisi analis dong. Oke. Ya kan? Yang kedua, selalu ada SL. Selalu. Gimana ceritanya uang bisa ludes kalau selalu ada SL-nya? Ya sih. Jadi kalau dari sisi aplikasinya udah nggak mungkin bisa duit orang ludes. Yang bisa bikin ludes adalah orang itu sendiri. Kalau dia pakai lotek kegedean. Ya, bisa jadi dong. Kalau dengan konteks yang saya bilang tadi. Iya, kalau itu. Iya kan. Kalau itu sih seharusnya. Mungkin mereka berharap pengennya cepet. Betul. Tapi kan bukannya mereka terus masuk nyelonong begitu aja tanpa pernah ngobrol sama konsultan kita ya. Konsultan kita kan juga ya standar ETF ya gitu kan. Iya. Cuma yang namanya worry Pak. Iya. Akan ada kemungkinan ke situ kan. Dengan mungkin jumlah sebanyak itu. Satu-satunya kemungkinan kalau mereka pakai lotnya over. Oke. Tapi ya contoh lagi nih Pak. Dari yang kemarin kita bahas di video sebelumnya. Yang sempat heboh ini. Ya sebenarnya mayoritas profit. Tapi ya adalah misalnya satu yang misalnya contohnya loss deh dia. Si yang subscribe apa analis? Si analisnya. Oke. Itu kan berimpact dong ke yang subscribe. Betul, kalau dia subscribe-nya cuma satu. Pada kenyataannya yang subscribe nggak pernah dia cuma satu analis. Iya. Dia selalu dikombinasikan beberapa analis sekaligus. Secara rata-rata data kita, satu orang subscriber mensubscribe 5 analis sekaligus. Iya. Jadi kalau cuma satu yang loss, lagi-lagi aman. Itu udah kita pikirin sejak awal. Bener. Cuman saya tetap worry gitu loh. Gimana caranya teman-teman bisa menyikapi kalau mendapati channel yang mereka subscribe ternyata malah jadinya loss gitu loh. Lossnya berapa dulu? Ya mungkin bisa. Karena definisinya orang loss itu tuh jangan yang aduh loss lagi nih, aduh loss lagi nih, aduh loss lagi nih, loss lagi ini.
bias sekali gitu ya. Kita anggap gini, kalau sampai udah melebihi kebiasaannya deh, Pak. Unsubscribe. Unsubscribe? Iya, susah amat. Saya nggak predik jawabnya ke situ loh. Emang prediknya jauh? Ya maksud saya pikir ada trik-trik apa gitu. Masa langsung di unsubscribe? Ya kalau saya... Gak gitu juga. Kalau jawaban paling ringannya sih itu ya. Karena kenapa saya ngomong gitu? Analisnya ada ribuan. Mau cari analis yang profilnya cocok dengan kita itu pilihannya banyak. Iya benar, tapi kan kayak nggak lucu gitu loh Pak. Kayak baru aja subscribe. Masa langsung di unsubscribe gara-gara dia loss doang gitu? Gimana ya Bil ya? Sekarang kita gini ya. Sekarang gini deh. Konteksnya, lossnya seperti apa dulu? Biar saya kesannya nggak semena-mena nih. Melebihi rata-rata deh. Melebihi rata-rata profitnya. Oke, melebihinya berapa jauh? Jauh. 150? Apa 150 apa tuh? 150%. 150% sih kalau saya unsubscribe. Atau nggak gini lah. Gini ya. 150% sebenarnya jujur kalau saya pribadi saya unsubscribe. Saya pribadi nih. Kenapa? Oke. Ya kan? Karena kita di sini ada tim trader, standarnya tim kita toleransi loss mereka hanya boleh 80% dari rata-rata profitnya. Iya. Gitu loh. Sehingga kalau sampai dari 80% ini dalam artian sebagai buffer awal kalau di tim kita. Iya. Ya kan? Toleransi saya hanya mencapai 100%. Kenapa di video sebelumnya juga saya ngomong rata-rata profit dia berapa? Ya loss segitu juga dong. Iya. Gitu kan? Itu karena itu udah pakemnya TF. Gitu kan, tapi kan ini di manage sama perusahaan, ada aturan perusahaan yang segitu ketatnya. Iya. Oke. Sementara kalau di sisi analis, oke lah kita anggap bahwa ujung-ujungnya analis adalah manusia biasa, manusia normal. Ya, pasti ada yang namanya hilaf, pasti ada yang namanya emosi sesaat dan seterusnya. Ya kan? Ya kita cukup kasih toleransi dong. Toleransi kesalahan ini, toleransi hilaf ini sampai berapa persen sih? Kan gitu. Iya. Nah itu tergantung masing-masing orang. Gimana tuh maksudnya? Iya. Bisa jadi toleransi saya hanya sampai 120%. Bisa jadi Bill 150%. Bisa jadi Arif yang ya duitnya paling banyak kebetulan kan. Diaminin. Toleransinya 200%. Kan setiap orang beda-beda profil resikonya. Iya kan? Oke. Dan itu kan semua tergantung track record. Track record maksudnya apa? Kalau saya baru subscribe pertama kali, pasti was-was saya besar. Iya pasti. Gitu kan, subscribe pertama langsung dia loss 100% atau 150%. Pasti hilang trust. Pasti itu gitu. juga yang saya takut. Tapi kalau saya udah subscribe selama 6 bulan, ini pertama kalinya dia begitu. Mikir 2 kali nggak langsung? Bahwa ini selama ini nggak pernah terjadi nih. Pemikiran itu pasti ada. Betul kan? Pasti. Sehingga toleransi ini kan akan dinamis. Gitu loh. Tapi tetap takut. Tetap takut, betul. Tapi maksudnya kita yang tentuin dulu toleransi kita berapa sih? Iya. Ya kan standar kayak tadi TF standarnya 80%, toleransi kita sampai 100%. 100% ini apa sih? 20% ini ekstra untuk ya toleransi kesalahan karena dia manusia. Tim trader kita kan orang manusia. Oke. Gitu loh. Ya. Nah sama sekarang di para subscriber mau ini dari saham kayak mau dari kripto kayak dari forex dari manapun juga. Siapa aja nih ya? Iya. Duit kan sama-sama duit. Namanya hilang duit kan semua orang rasanya sama. Iya bener sih. Siapapun orangnya. Iya. Ya kan? Yang perlu kita kasih adalah toleransi kita mau hilang duit berapa. Dalam artian toleransi loss kan? Iya. Gitu. Kalau udah sampai melebihi toleransinya, harusnya sih nggak ada kata nggak enak, nggak ada kata bahwa apa ya berharap siapa tahu bulan depan, siapa tahu dia nanti bangkit, siapa tahu ini pengharapan harapan kayak orang trading pada umumnya gitu loh. Iya. Iya kan? Seharusnya kalau kita udah posisi subscribe kita menempatkan diri kita sebagai bos ataupun sebagai investor. Bos di sini bosnya sebuah bisnis. Iya, paham. Gitu kan? Dalam artian saat ada sebuah mekanisme bisnis yang nggak berjalan sesuai dengan maunya kita, iya. Ya sudah dong, selesai dong. Bener sih. Tapi saya kayak tadi tuh ngarepnya kayak mungkin ya subscribe tapi lihat dulu mana tahu ada perubahan. Bisa. Sekarang balik lagi ke toleransinya ya. Iya. Contoh tadi Bill bilang 150%. Oke, 150% terjadinya kapan?
Pertama kali subscribe kah atau setelah jalan berbulan-bulan? Kan gitu. Iya. Kita kasih kondisi ekstrim. Oke. Pertama kali subscribe langsung 150%. Langsung door. Gitu kan? Ya. Masih masuk nggak toleransi kita? Itu enggak. Kalau nggak masuk ke toleransi kita berarti unsubscribe. Oke. Tapi kalau masuk dalam toleransi kita, wait and see. Wait and see. Wait and see artinya tetap subscribe tapi nggak usah di-connect. Oke. Kan MetaTrader-nya. Ya, oke. Ya kan dalam artian kita lihat lagi deh performanya dia 1 bulan ke depan. Kan gitu. Ya. Tobat nggak nih orang kan gitu. Ya. Ini yang saya sebut dengan wait and see ya. Dan wait and see di sini ya kalau menurut saya sih berapa sih biayanya gitu kan. Iya benar sih. Dibanding kita paksain siapa tahu dia comeback langsung paksain masuk ke account. Iya. Lebih baik Nggak dapat duit daripada hilang duit. Nah, benar. gitu loh. Tapi mungkin yang kalau tadi Bapak bilang wait and see ya, terus juga sama toleransi ya, mungkin impact-nya akan beda lagi ketika misalnya nih dia udah 6 bulan misalnya gitu. Tahu-tahu ada 1 bulan ke depan ya, bulan ke-7 gitu, dia loss banyak nih. Ya mungkin kan di kondisi itu ya bisa jadi dia beneran wait and see, bisa jadi dia beneran jadi bener-bener ragu gitu loh. Betul, makanya gini loh, semua balik lagi jangan kita sebut loss banyak, loss dikit. Ya kan? Saat kita udah ngomong kita menempatkan diri kita sebagai bos, dalam artian sebagai pebisnisnya atau kita sebagai investornya, taruh parameter. Iya. Berapa toleransi kita, berapa persen? Ya kan kalau bahasa kita kemarin KPI, ada bahasa KPI. Ya kan? Ini kalau orang karyawan deh, iya sih. absensinya hancur. Kan gitu. Kalau itu saya cepat relate tuh. Pekerjaan nggak pernah beres, telat dikasih, Bener. selalu revisi. Nggak bisa kayak gitu terus. KPI hancur, apakah kita mau toleransi kan gitu? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Mau dibilang ih tega banget sama karyawan. Saya kalau boleh saya ngomong balik, situ tega banget sama saya. Iya benar. Kalau boleh kan gitu kan. Tapi kan posisi subscriber ataupun investor ini jauh lebih beruntung, nggak kenal saya pak analisnya. Iya sih. Tapi kayak apa ya? Mungkin di sayanya tuh kayak melihat perjalanan teman-teman analis tuh kayak ada rasa, aduh nggak sampai hati lagi buat bilang nggak unsubscribe gitu. Benar Bel. Inilah yang sebenarnya kemarin saya maksud nih. Apapun mimpinya mereka bisa kita wujudin. Yang bisa ngancurin cuma mereka sendiri. Iya. Gitu loh. Kalau mereka semua stay on track. Ya kan? Ini kan kita kalau ngomong KPI lagi-lagi KPI. Iya. Ini KPI-nya simple sekali loh. Iya sih. KPI-nya simple sekali. Benar, kalau ngomong KPI simpel. Kan? KPI-nya bahkan cuma 1 deh kalau kita mau kerucutin. KPI cuma 1. Loss tidak melebihi rata-rata bulanan. Iya. Selesai. Itu doang. Rata-rata bulanan 500, loss-nya 500. Rata-rata bulanan 1000, loss-lah 1000. Pips. Iya. Ya kan? Andai kan mau over, oke lah 120%. Saya rasa udah angka yang sangat-sangat bisa ditoleransi semua orang. Siapapun investornya. Oke. Gitu loh. Oke. Karena mereka harus berpikir balik. Kalau mereka bilang, ya siapa tahu yang berikutnya profit. Ini kan orang lagi revenge yang cuma mikir dari sisinya dia. Nggak mikir di sisi lawannya, dalam artian investornya. Iya benar. Sekarang sama nih kalau saya ngomong begini. Cerita kita berdua bisnis ya. Oke. Kita bisnis, saya ngambil barang dari Bill. Oke. Ya kan? Oke, dari awal kita komit bahwa pengiriman barang Bill 3 hari sampai 5 hari ya. Oke. Itu toleransi saya. Selama 3 hari sampai 5 hari saya ambil barang dari Bill terus. Oke. Ya kan, teman baik nih kita nih. Teman baik. Oh, backgroundnya teman baik nih ya. Teman baik nih. Oke. Bisnis is bisnis. Iya sih, bisnis. Oke. Benar dong. Oke. Begitu tiba-tiba Bill ngirim barangnya 7 hari. Oke lah, berhubung teman baik mungkin masih sorry nih toh. Masih dikasih lah. Ya kemarin gue begini, ya oke lah. Teman baik nih konteksnya nih. Iya. Jelas nih. Yang bisa ngasih alasan masuk ke telinga saya nih. Tahu muka nih ya. Kalau analis kan nggak kenal. Iya benar. Tiba-tiba kirim barangnya 2 minggu. Sorry lah toh, tolongin gue lah begini gini. Itu nggak usah Bapak. Kira-kira akan saya ngomong apa? Kesel pasti, emosi. Gara-gara lu bisnis gue nyangkut semua. Bener. Pasti kan gitu. Pastilah. Jauh itu selisihnya. Gue nolongin lu. Iya. Yang nolongin gue siapa? Kan gitu kan? Bisnis nih sekarang nih. Benar. Kan gitu. Jadi bukan masalah tega nggak tega. Berarti ya
Mending cari teman lain mungkin yang bisa provide 3-5 hari lainnya. Betul. Tadi saya bilang pilihan analisnya banyak, ribuan. Iya sih. Dan kenapa saya bilang bukan urusan tega, nggak tega, tapi urusan fair dan nggak fair. Sehat dan nggak sehat. Kayak gitu. Mana yang saling menguntungkan? Benar. Tapi sebenarnya nggak ada yang perlu di-worryin ya? Seharusnya nggak ada. Gitu loh. Tinggal kita melihatnya nggak usah melihatnya pakai sebuah pengharapan. Berharap siapa tahu bulan depan dia bangkit. Maksud saya gini loh teman-teman. Teman-teman jangan salah bahwa orang yang baru loss besar, mungkin kalau kita mau berpikir optimis, kita berpikirnya pakai harapan, kita akan berpikir bahwa dia pasti pengen bangkit nih, dia pasti pengen recovery, bahwa analis ini juga pasti akan kejar, ya kan? Toh sebelum-sebelumnya dia pernah profit besar dan seterusnya, ya kan? Benar. Tapi pada kenyataannya yang terjadi adalah dua, bisa dua kondisi. Dia beneran bisa berpikir dengan akal sehatnya secara waras. Ya kan, tetap stabil, tetap tenang, tetap tunggu momen dan lain-lain. Atau yang kedua, di mana ini yang paling banyak. Saat dia baru loss besar, dia cenderung kena mental, revenge gak karu-karuan, berharap mau balik dalam waktu cepat. Bahkan kalau bisa profitnya melebihi lossnya dia kemarin, yang akhirnya lossnya makin dalam. Takut sih saya kalau teman-teman subscriber kena yang kayak gitu. Nah, takut saya. Sekarang jadi takut kan? Takut. Kondisi kedua ini lebih banyak terjadi. Gitu loh. Benar. Dibanding kita ngalamin yang kondisi kedua, mendingan unsubscribe aja dulu. Kalau kondisinya kayak gitu unsubscribe sih. Kan gitu. Iya. Bukan salah kita loh. Ya enggak sih. Gitu. Enggak sih ya. Saya cuman ya kalau saya tadinya gimana caranya ini bisa kayak di persepsi saya yang tadi ya. Bisa win-win lah buat teman-teman yang subscribe, buat teman-teman analis gitu kan. Itu win-win. Tapi ternyata sudah win-win. Menurut saya itu win-win tetap. Iya. Dengan di unsubscribe, paling nggak dia sekarang ya kita kurangin bebannya ya. Bisa. Benar sih. Silahkan pulihkan diri sendiri dulu. Iya kan. Berdamailah dengan dirinya sendiri sampai dia bisa comeback, nanti juga datang lagi subscribernya. Pasti. Iya sih. Dibanding maksain maunya buru-buru semua. Setuju saya. Nah ya ujung-ujungnya kita kan pengennya circle-nya sama-sama sehat. Iyalah, saat kita ngomong circle yang sehat itu circle. Iya. Kalau cuma kita, jangan di unsubscribe. Siapa tahu nanti dia begini, siapa tahu nanti dia begitu. Ini kita namanya bedain analis doang. Bener. Saya juga nggak mau kayak gitu. Atau analisnya komplain, masa saya udah berjuang begini nggak bisa dibelain. Itu namanya analisnya nggak mikirin TF. Bener. Nggak mikirin subscriber. Iya. Kan harus tiga belah pihak. Bener. Oke, kalau gitu. Berarti saya salah persepsi saya di awal tadi. Oh jelas. Target berapa? 1000 kali lipat. Oke, kalau gitu. 1000 kali lipat teman-teman. It's now or never and change your life. Bye.